kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir menemani akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Tetap selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar dunia usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, Warta UKM kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi pesta game terbesar di Jakarta, yaitu Backcraft Game Prime 2016, di mana di sini para developer, yaitu dari ratusan developer memamerkan hasil karyanya dan tentunya kita bisa mencoba game tersebut, pemirsa. Game ini berasal dari berbagai platform, mulai dari PC, Android, hingga virtual reality. Namun pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, Warta UKM akan mengajak Anda untuk menyaksikan berbagai informasi seputar dunia usaha kecil menengah yang berkembang di pasar domestik maupun di pasar internasional. Ini dia informasinya. Keberadaan canting memang tidak dapat dipisahkan dari kerajinan batik tulis. Karena alat itu menjadi piranti utama bagi pembatik untuk melukis motif di kain. Di sisi lain berkembangnya industri batik modern yang menggunakan cap hingga desain komputer dan cetak membuat keberadaan canting mulai terpinggirkan. Namun di tengah gempuran produk batik modern, usaha pembuatan canting yang ada di Desa Sogan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bertahan. Walaupun kini hanya tinggal menyisakan seorang perajin bernama Wantoro Supriyanto, di mana dalam satu hari dia mampu menghasilkan minimal 100 canting, meliputi canting cecek dan isen. Selain juga canting untuk souvenir, yang untuk satu jenis rata-rata dibanderol harga Rp3.500. Canting buatannya pun tidak hanya dipasarkan di sekitar Yogyakarta, tapi juga hingga ke Surabaya dan Jakarta. Kalau untuk di Jogja bagus pasarannya. Di Jogja kan kita udah ada istilahnya pelanggan-pelanggan. Jadi setiap sana habis kita tinggal ditelepon antar. Jadi kita nggak cari yang membutuhkan satu persatu, enggak, udah ada istilahnya satu toko. Dari usahanya memproduksi canting, Wantoro sedikitnya mampu mengantongi pendapatan Rp2 juta per bulan. Dan jika sedang banyak pesanan, keuntungannya meningkat hingga 3 kali lipat. Ditetapkannya batik menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pun ikut mendongkrak produksi cantingnya. Karena pelajar atau sekolah di Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya kini mulai mengadakan ekstrakurikuler membatik. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ornamen batu alam memang tidak pernah lekang oleh zaman. Mulai digunakan sebagai penghias dinding dan lantai, hingga patung, lampu hias, dan kursi. Mengingat begitu banyak yang meminatinya untuk mempercantik rumah ataupun perkantoran. Salah satu sentra kerajinan batu alam sendiri ada di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini sebagian besar warga memang berprofesi sebagai perajin batu alam, yang kebanyakan memahatnya secara manual sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan jenis relief yang variatif sehingga banyak diminati konsumen. Lingkup sini itu sudah lama, sudah sekitar 20 tahunan. Modelnya apa aja nih Pak? Ini macam-macam, tergantung pesanan. Yang paling banyak di sini itu ya relief, lampu-lampu. Proses pengerjaan dilakukan secara variatif, seperti mengombinasikan batu putih dan batu hitam yang dijual mulai 100.000 hingga jutaan rupiah. Tidak jarang para perajin kewalahan memenuhi permintaan konsumen yang sangat banyak. Namun mereka terus berusaha meningkatkan kualitas produknya. Sehingga batu alam Gunung Kidul kini dapat merambah negara-negara lain seperti Australia dan Singapura.
Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mahar pernikahan kini tidak lagi harus berupa emas ataupun perhiasan. Karena tidak sedikit yang kini ingin memberikan mahar unik, sehingga mudah diingat dan menjadi kenangan manis. Salah satunya, mahar yang menggunakan uang, baik kertas maupun logam, yang dirangkai menjadi ornamen tertentu sesuai pesanan. Salah satu sentra pembuatan mahar pernikahan unik tersebut dapat ditemui di Jalan Museum, kawasan Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Di sini, berbagai mahar pengantin unik dengan menggunakan uang begitu variatif, sesuai keinginan pemesannya. Mulai kolase berbentuk wajah, rumah ibadah, dan bentuk lainnya, di mana dalam pembuatan satu kolase biasanya dibutuhkan sedikitnya 350 uang logam. Jadi mungkin tergantung customer gitu. Kalau customer ikut ke tanggal hijab, jadi kita nggak bisa nentuin tergantung. Tapi pakai minimal sekitar 350 koinan, Mbak. Dalam satu bulan, Hendro mampu membuat sekitar 40 pesanan mahar pengantin, yang dihargainya mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.700.000 rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kain tenun lurik hingga penganan khas tradisional Indonesia akan menemani segmen 2 di Warta UKM. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.